Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur, shalom, salam damai kepada kita semua. Kita bersama-sama di dalam firman Tuhan setiap hari, mendengar untuk memperkukuhkan lagi dan mempelajari lagi firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah namamu, karena Engkau yang sentiasa membimbing, memberkati dan melindungi kami, sehingga kami dapat merasakan bagaimana Tuhan menyertai dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, biar kami mengerti dengan sepenuhnya firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan kita hari ini adalah kasih menutupi segala sesuatu. Dan ayat renungan di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi yang terutama, kasihilah sesungguhnya seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih ini yang harus seringkali dikatakan di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Saudara-saudara, Shaunti Feldhahn dalam sebuah buku The Surprising Secret of Highly Happy Marriage menuliskan tentang kuasa daripada sikap positif dan pengasih yang para pasangan bahagia miliki terhadap hubungan mereka dan juga terhadap pasangan mereka. Para pasangan yang amat bahagia memilih untuk mempercayai bahwa pasangan mereka pedulikan mereka. Tidak kira apa yang mereka lihat dari pasangan mereka atau apa perasaan mereka pada saat itu. Nah, dan mereka bertindak sesuai dengan itu. Dia menambahkan, ternyata bahwa perubahan positif dalam sebuah perkawinan jarang bergantung pada seorang pasangan yang sukar tiba-tiba berubah menjadi seorang yang berbeza sama sekali. Biasanya apa yang benar adalah yang sebaliknya. Perubahan walaupun dalam perkawinan yang mencabar paling sering bermula dengan satu pilihan segera. Praktikal dan mengejutkan. Mengejutkan sebuah pilihan yang hanya dibuat oleh satu pihak dari pasangan itu, dan kamu boleh membuatnya pada hari ini. Pada hari ini kamu meletakkan satu rahasia yang mengejutkan untuk bekerja dalam hubunganmu. Dan kemudian satu lagi, mungkin tidak disadari oleh pasanganmu, tetapi kamu telah melancarkan sebuah kebangunan yang menentang keadaan yang biasa-biasa saja dan ketidakbahagiaan. Saudara yang terkasih, para pasangan, para ibu bapa, dikatakan bahwa adalah lebih baik dalam sebuah keluarga, dalam pasangan, dalam suami istri, harus memiliki hal atau pikiran yang positif. Positif berarti baik, bukan yang tidak baik. Jadi pada saat ini kita diajar, mari memiliki pasangan ataupun pikiran yang lebih baik lagi. Kajian Feldhahn yang disokong secara meluas dalam bidang psikologi tingkah laku kognitif mendedahkan bahwa apabila kita memilih untuk mengasihi pasangan kita dan kita menunjukkannya melalui perkataan dan perbuatan, pemikiran kita terhadap mereka berubah. Sementara pemikiran kita berubah, akhirnya perasaan kita juga akan berubah. Ia bermula dengan pemikiran-pemikiran yang kita benarkan dari diri kita, benarkan diri kita pikirkan. Apa maksudnya ini? Tuhan tidak meminta kita untuk menunggu sehingga kita berasa mengasihi pasangan kita. Tetapi apa yang Tuhan inginkan adalah saat ini kasihilah pasanganmu. Kasihilah suamimu, istrimu, tidak kira bagaimanapun itu.
Dia mau kita bertindak dengan penuh kasih tanpa mengira apa yang mungkin kita rasakan pada saat itu. Walaupun mungkin kita tergoda untuk menunggu sehingga pasangan kita berubah menjadi lebih pengasih sebelum kita bertindak kepada mereka dengan penuh kasih. Apa yang Tuhan katakan dan mencabar kita untuk melakukan ialah bahwa kita lah yang harus mengambil langkah pertama di dalam pasangan. Pikiran yang positif. Ini mungkin memerlukan beberapa waktu dan kesabaran di pihak kita. Saudara-saudara, rasa lucu juga boleh membantu. Dan apabila kita bertindak penuh kasih, maka seringkali perkara-perkara indah dan mengejutkan boleh berlaku. Di dalam firman Tuhan ini, banyak perkara yang saya pelajari. Pastinya saudara-saudara juga dapat pelajari. Kasih menutupi segala sesuatu. Petrus menasihati kita untuk kasihilah sesatu sama lain. Ini ialah kasih yang tidak perlu mendedahkan kelemahan atau dosa-dosa dari orang yang kita kasihi. Kasih yang melindungi reputasi dan nama baik pasangan kita, sebagaimana kita mau mereka melindungi nama dan kehormatan kita. Jadi pada saat ini adalah lebih baik kita memperlihatkan kasih kepada sesama pasangan kita, pada keluarga kita, anak-anak kita. Mari kita lakukan ini agar keluarga kita berada dalam keadaan yang baik. Ya Tuhan Allah Bapa, bantu kami untuk bertindak dengan penuh kasih, sekalipun ketika kami merasa tidak seperti itu. Semoga kasih-Mu meresap di dalam kehidupan dan hubungan kami, supaya Ia akan menutupi kami dan memberkati kami, dan dengan masa depan yang lebih baik lagi. Mari kita minta kepada Tuhan pada waktu ini, hari ini, supaya keluarga kita diberkati dengan sebaik-baiknya. Kiranya kita diberkati dengan renungan ini. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan firman-Mu mengatakan kasih menutupi segalanya. Oleh karena kasih Tuhan, maka kami dapat melihat pasangan kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga tidak lagi kami melihat hal yang jahat, tapi hal-hal kebaikan yang datang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa karena mendengar doa ini, mengajar kami untuk saling memiliki kasih. Sebelum pasangan kami yang terlebih dahulu mengasihi, biarlah kami yang lebih dahulu mengasihi. Terima kasih dengan pengajaran yang baik ini Tuhan. Nasihat-Mu yang begitu baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin.